Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Holda Lukiana, NIM 23013 dari Jarkombe. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Yang pertama kita butuhkan adalah PCA, lalu switch, yaitu router, setelah itu server. Nah, kita ubah dulu namanya. Setelah itu kita akan sambungkan menggunakan kabel straight ini ke FE06. Lalu ini dari FE05 ke G001, G00 ke G003, dan di sini dari G01 ke FE0. Nah, setelah sudah, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu menghapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian mereloadnya. Jadi kita ke S1, CLI, kita nyambung dulu, lalu konfigurasi. Lalu kita paste aja di sini dan reload. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC. Jadi kita ke PC, IP config, dan kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan IPv6-nya juga. Sudah, kita ke server eksternal, lalu kita tambahkan IP-nya juga. Yaitu kita ke langkah keempat, yaitu konfigurasi router R1 dan ISP, dan switch. Kita ke R1 dulu. Lagi ke enablekan, dan setelah itu di sini kita paste aja.
Lanjut ke ISP. Caranya sama. Kita lanjutkan dulu. Kalau masuk config dan kita copy paste. Itu ke switch. Caranya sama seperti tadi. Kalau seperti ini kita X. Kita lanjutkan ke langkah kelima, yaitu konfigurasi tabel IP pada host router 1. Kita ke R1, sini kita kopikan ini. Lalu latihan 2 adalah menggunakan ping untuk menguji jaringan. Di sini kita ke PCA, LCMD, lalu copy paste ini untuk melakukan ping. Hasil, setelah itu kita ping yang ini. Nah, setelah itu kita di sini nomor 2, caranya sama kayak tadi. Ping ini, nah di sini average-nya itu 3 ms dan TTL-nya 128. Kita tulis di sini 3 ms dan seterusnya. Ini juga 3 ms dan TTL-nya 128. Ini average-nya 0 dan TTL-nya 255. Ini average-nya 1 dan TTL-nya 255. Ini average-nya 0 dan TTL-nya 255. Average-nya 0, TTL-nya 255.
Ini TTL-nya 255 dan average-nya 2. Average-nya 0, TTL-nya 255. Ini average-nya 5 dan TTL-nya 254. Ini TTL-nya 254 dan average-nya 0. TTL-nya 254, average-nya 1. Average-nya 0, TTL-nya 254. Average-nya 0, TTL-nya 126. Lalu yang terakhir, average-nya 0, TTL-nya 126. Setelah itu langkah kedua, gunakan perintah ping pada PCR. Jadi di sini kita ketikkan ping aja, ini, lalu kita copy paste ini. Ini sudah reply, dan sekarang kita kita coba putuskan di sini, kita putuskan koneksinya. Ini. Nah, di sini reply-nya jadi destination host unreachable. Lalu ketika kita pasang lagi, ping-nya berjalan seperti biasanya. Sini. Nah, sini untuk menghentikan, ini adalah Ctrl C. Gitu. Lalu di sini yang kelima, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error di CMP. Pertanyaannya, pesan error di CMP apa yang Anda terima? Jawabannya di sini destination host unreachable. Lalu langkah ketiga, uji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Jadi kita ke R1,
Kita lakukan ping. Di sini sudah sukses. Kita coba ping eksternalnya. Ini juga sukses juga. Dan pertanyaannya IP address apa yang digunakan? Nah, di sini menggunakan IP address 205.165.200.226. Yang ketiga, saya coba ketikkan ping aja di sini. Lalu IPv6. Kita kopikan alamat IP-nya. Ini sudah sukses ya. Lalu nomor 4, kita gunakan perintah ping lagi. Ini IP-nya kita tuliskan, copy paste aja. Ini 10. Ini muncul tanda seru seperti ini, dan ketika kita putuskan koneksinya, dia menjadi U titik seperti ini. Nah, ketika kita sambungkan lagi pada server, dia melanjutkan tanda serunya tadi. Kembali seperti semula. Di sini untuk menghentikan bisa memakai Ctrl Shift. Nah, ya. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Suatu error protokol data unit diterima oleh router 1. Setiap titik dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Nah, lalu latihan ketiga adalah menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Sini kita ke CMD. Ini kita kan ini. Itu kita ketik tracer kan ini. Di sini invalid comment karena apa? Karena IP ini tidak diputuskan sebagai eksternal. Kita ke langkah 3, gunakan perintah traceroute pada R1 ke eksternal. Jadi kita ke R1, ini kita ketikkan. Jika sudah, kita lanjut ke langkah 4, yaitu gunakan perintah traceroute pada S1 ke eksternal. Kita ke S1, lalu kita lakukan ini.
Setelah itu kita lakukan yang kedua. Lalu dan keempat adalah troubleshoot pada topologi router ISP. Jadi kita ke ISP, sini. Itu kita copy paste yang ini. Lalu yang kedua, dalam jaringan R1, gunakan ping dan traceroute atau traceroute untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan ping dan traceroute pada PCA. Jadi, kita melakukan ping ke PCA dulu. Kita melakukan ping ini. Kedua, data yang ketiga, itu yang terakhir, sini. Karena di sini destination host unreachable, kita ke nomor 3, yaitu gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration pada router ISP. Jadi kita ke router ISP, kan perintah show run. Lalu, setelah itu, lalu kita paste aja ini. Setelah itu kita akan lakukan ping dari ke PCA. Nah, lakukan ping ini. Setelah itu traceroute ini. Setelah itu pertanyaannya, apa yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya beberapa hal yang dapat mencegah respon ping atau traceroute mencapai perangkat asal adalah firewall, konfigurasi perangkat, filtering pada jaringan, rate limiting atau pembatasan kecepatan, network address translation, perangkat target overload atau VPN. Nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti pada
209.165.200.227. Pesan apa yang ditampilkan oleh ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa ini harus dicek? Nah, sekarang kita cek aja. Kita coba ping ini. Kita lihat apa jawabannya. Nah, di sini dapat pesan request timeout. Artinya permintaan yang dikirim ke perangkat atau server tidak dapat merespon dalam waktu yang ditentukan. Lalu yang nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang akan ditampilkan oleh ping tersebut atau apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Kita coba di sini ping 92. Di sini mendapat balasan destination host unreachable, yang artinya pesan yang ditampilkan tidak dapat dijangkau. Penyebabnya bisa perangkat tujuan mati atau tidak terhubung, jalur jaringan tidak ditemukan, router atau perangkat perantara bermasalah, firewall, dan salah konfigurasi IP. Nah, nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan oleh Cisco? Nah, TTL di Windows itu 128 dan TTL di Cisco adalah 255. Lalu nomor 5, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur oleh host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur dalam perangkat Cisco? Nah, jawabannya pada host Windows IPv6 hop limitnya adalah 126, sedangkan di Cisco adalah 64. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.